Kali ini Paso akan membahas beberapa tradisi seks cukup aneh yang ada dari seluruh dunia. Jika berbicara tentang namanya seks, mungkin yang tergambar dalam pikiran kita tidak jauh-jauh dari hubungan badan bersama pasangan. Namun, terdapat beberapa tradisi seks yang cukup aneh dari berbagai belahan dunia yang mungkin tak terpikirkan. Beberapa tradisi seks tersebut, seperti minum darah haid, tidak menikah namun bisa memiliki pasangan berapapun, menikah kontrak seperti di kebanyakan film hingga mencuri istri orang lain. Uniknya lagi, kebanyakan tradisi tersebut diwariskan secara turun-temurun. Ada yang bertahan hingga kini dan ada juga yang mulai sedikit menghilang karena banyaknya pengaruh global namun tetap bisa dijumpai meskipun sedikit. Apa saja tradisi seks aneh tersebut? Berikut jelasnya. 1. Suku Mangaya, mentor seks bagi remaja laki-laki. Tradisi seks unik pertama hadir dari suku Mangaya di Kepulauan Cook. Anak laki-laki yang telah memasuki usia 13 tahun, akan diajak keluar dari desa guna mendapatkan pelajaran seks dari tetua perempuan. Mentor mengajarkan semua hal tentang seks, seperti konsep berhubungan badan hingga posisi seks. Alih-alih mengajarkan menggunakan kondom, para mentor justru berbagai tips memperlakukan perempuan agar bisa mencapai orgasme berkali-kali. Namun, mentoring dan edukasi seks ini hanya dilakukan kepada remaja laki-laki. Sementara, anggota suku perempuan, hanya didorong untuk terus mengeksplorasi pengetahuan soal tubuh dan seks. Selain itu, perempuan suku Mangaya juga dianjurkan untuk memiliki banyak pasangan seksual sebelum menikah. 2. Suku Kreng, gubuk cinta untuk anak perempuan. Berpindah ke sudut timur laut, Kamboja. Ada suku Kreng yang memberikan satu gubuk spesial untuk setiap anak gadisnya. Di tempat itulah, nantinya anak perempuan menjalin hubungan serta menemukan laki-laki yang dianggapnya cocok untuk dijadikan pasangan seumur hidup. Seorang laki-laki akan duduk di tangga gubuk milik perempuan yang ia sukai. Laki-laki tersebut harus merayu sang perempuan dengan musik. Apabila perempuan tertarik, maka keduanya bisa tinggal bersama di gubuk tersebut hingga siap menikah. Proses ini bisa berlangsung dalam hitungan malam atau bahkan tahunan. Namun, tradisi ini sudah tidak banyak dilakukan. Sebab, pada 2003 sebuah tindakan seksual agresif dari non-lokal membuat tradisi seks dari suku Kreng ini memudar. Kini, gubuk-gubuk cinta yang menyatukan dua insan ini jarang dijumpai dan tidak banyak yang menggunakannya lagi. 3. Suku Mosuo, wilayah khusus perempuan. Berikutnya bisa dikatakan sebagai suku ladies only, di mana tradisi seks suku Mosuo yang di Yunan dan Sichuan di Tiongkok ini menerapkan daerah khusus perempuan. Perempuan suku ini tidak menikah, tapi boleh memiliki kekasih sebanyak apapun yang mereka mau. Konsep wilayah perempuan ini ditandai dengan tidak adanya ayah atau suami yang tinggal bersama. Jadi, kalau seorang perempuan punya pacar, mereka bisa mengundangnya ke kamar secara langsung di malam hari. Jika si perempuan ingin putus, maka ia tidak lagi mengizinkan laki-laki tersebut datang ke kamarnya. Tradisi ini mendapat julukan pernikahan berjalan, meski tidak selalu terikat dalam sebuah pernikahan. Masa berpacaran antara perempuan dan laki-lakinya pun bisa berlangsung lama atau hanya satu malam. 4. Sekte Baul, minum campuran darah haid. Jika sebagian besar orang beranggapan darah haid itu menjijikkan, tidak demikian dengan sekte Baul. Sekte agama dan komunitas musik pengembara di India dan Bangladesh ini, memiliki kebiasaan mencampurkan darah haid dengan kapur barus, susu, dan gula. Bukan sembarang orang, darah haid yang dikonsumsi merupakan hasil menstruasi pertama seorang gadis. Nantinya,
Campuran darah ini diminum oleh keluarga dan teman-teman si perempuan. Orang-orang Baul percaya kekuatan spiritual yang melibatkan 4 hal, yakni darah menstruasi, benih, urin, dan kotoran. Di mana laki-laki hanya menghasilkan 3 di antaranya, sedangkan perempuan memiliki lengkap keempatnya. Maka dari itu, penting bagi laki-laki untuk meminum darah haid agar melengkapi unsur spiritual. 5. Suku Muria, seks bebas dan bayi diadopsi sedesa. Tradisi seks tidak biasa lainnya yang juga datang dari India yakni Festival Gotul. Oleh suku Muria di Chhattisgarh, festival ini dilakukan dengan para remaja yang mempelajari hal-hal terkait lagu, tarian, cerita rakyat, dan seks. Prosesinya dimulai dengan para perempuan remaja meminum minuman keras alami. Minuman ini dipercaya dapat membantu mencegah kehamilan. Setelahnya, mereka akan bergabung dengan laki-laki di asrama campuran. Nantinya, mereka akan melakukan hubungan badan dengan 1 atau lebih dari laki-laki tanpa harus menikah. Uniknya, sebagian besar tradisi ini menganjurkan perempuan dan laki-laki agar tidak terikat secara emosional. Jika pasangan bersama lebih dari 3 hari, maka akan mendapat hukuman. Apabila perempuan tidak sengaja hamil, bayi yang dilahirkan diadopsi oleh seluruh desa. 6. Suku Wudabe, mencuri istri orang. Di Afrika, ada suku bernama Wudabe yang memiliki tradisi seks bernama Festival Grewol. Pada perayaan ini, laki-laki akan berdandan seunik mungkin guna menarik perempuan-perempuan yang telah bersuami. Jika berhasil, maka laki-laki tersebut berhak menikahi istri orang lain yang berhasil ia pikat. Sejak kecil, anak laki-laki suku Wudabe telah ditentukan akan menikah dengan siapa. Beberapa bahkan melakukan pernikahan saat masih berusia belia. Ketika sudah dewasa, anak laki-laki ini baru diperbolehkan mencari perempuan lain untuk dijadikan kekasihnya. Termasuk jika perempuan tersebut telah terikat pernikahan dengan suami masa kecilnya. Ketika perempuan bersuami berhasil terpikat, maka ia harus meninggalkan suami masa kecilnya dan menempuh hidup baru bersama laki-laki yang merayunya. Jadi, perempuan ini nantinya akan menjadi istri kedua dan tinggal bersama istri masa kecil dari laki-laki yang memikatnya. 7. Kepulauan Marquesas, anak melihat orang tua berhubungan seks. Mayoritas orang di Indonesia menganggap seks menjadi hal tabu untuk dibicarakan antara orang tua dan anak. Hal tersebut sangat berbeda dengan yang terjadi di Kepulauan Marquesas. Orang-orang di sana memiliki tradisi seks unik yang melibatkan anak-anak dan orang tua. Tradisi ini mengharuskan sang anak melihat orang tuanya saat berhubungan badan. Nyatanya, anak-anak di Kepulauan Marquesas tidur di kamar yang sama dengan orang tua saat berhubungan intim. Hal ini sangat umum terjadi, terlebih jika satu keluarga tinggal di rumah kecil dengan luas terbatas. Kepulauan Marquesas sendiri merupakan sekelompok pulau vulkanik yang terletak di Polinesia, selatan Samudera Pasifik. Dilansir History of Yesterday, pulau-pulau ini dulunya dijajah oleh penjajah asal Polinesia Barat. Nama kepulauannya pun diberikan berdasar Raja Muda Spanyol Peru yakni Marquis of Canete. 8. Brooklyn, punya banyak kekasih meski sudah menikah. Di wilayah Brooklyn, Amerika Serikat, terdapat tradisi seks memiliki banyak kekasih meski sudah menikah dan punya anak atau disebut poliamori. Konsep poliamori berbeda dengan selingkuh ataupun poligami. Poliamori mengedepankan rasa keterbukaan antara pasangan resmi dan kekasih yang tidak terikat dalam tali pernikahan. Praktik poliamori di Brooklyn berawal sekitar tahun 60-an oleh orang-orang yang menentang konsep hubungan tradisional monogami. Mereka menyatukan pemahaman
lalu mendirikan komunitas seks positif yang setiap orang bisa berbagi segalanya, termasuk pasangan. Komunitas ini tumbuh dan membuat tradisi baru, seperti nonton film bersama, pesta koktail, hingga pesta seks. Salah satu tradisi yang masih dilakukan yakni Tableaux. Acara ini berisi minum-minum bersama komunitas dan berakhir dengan berhubungan badan bersama satu atau beberapa orang. 9. Iran, nikah kontrak. Kamu mungkin pernah mendengar kebiasaan satu ini. Nikah kontrak atau nikah mutah merupakan tradisi seks yang umum dilakukan di Iran. Laki-laki dan perempuan dapat mengikat hubungan dalam pernikahan dengan jangka waktu tertentu. Ikatan ini biasanya memiliki jangka waktu cukup singkat, bisa hitungan bulan, minggu, bahkan sehari. Ketika kontrak habis, mereka bisa memutuskan untuk melanjutkan hubungan atau menyudahinya. Dulu, nikah muta ini dilakukan agar seorang laki-laki bisa memiliki perempuan untuk sementara waktu ketika bepergian jarak jauh. Namun, tradisi nikah kontrak kini berubah menjadi ajang mengenal satu sama lain sebelum melangsungkan pernikahan yang sah. Bahkan saat ini terdapat laman khusus yang mempertemukan laki-laki dengan perempuan untuk melakukan hubungan kontrak. Layaknya biro jodoh, seseorang bisa menentukan kriteria dan besaran mahar yang diminta jika ingin melangsungkan nikah kontrak. Itulah 9 tradisi seks aneh dari seluruh dunia yang berhasil dirangkum dari eden.times.com dan beberapa sumber lainnya. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman. Dan jika kalian punya referensi untuk video selanjutnya, silakan chat aja di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, komen dan juga subscribe channel ini. Terima kasih semuanya.